Pada video kali ini atau segmen kali ini saya akan merespon pertanyaan dari teman-teman yang eh, ingin tahu mantra atau doa atau sebuah perawatan dari sebilah keris, pusaka atau mustika, yaitu adalah ada perawatan khusus ya guys. Jadi begini, kalau kita sudah memegang kalau atau kita sudah punya benda pusaka di rumah, jadi kita kalau ingin tahu bagaimana sih mantranya, apa sih kuncinya dari benda ageman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel kita, Kemput Etik. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga virus yang sudah merajalela di beberapa negara, yaitu adalah virus corona, lekas hilang dan sirna dari Indonesia maupun di negara-negara yang sekarang sudah merajalela. Amin 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 ya Allah ya robbal alamin. Terima kasih untuk subscribe dan like-nya, juga respon-respon dari teman-teman yang sudah meninggalkan pertanyaan di kolom pertanyaan atau kolom komentar di bawah-bawah konten yang sudah kita upload kemarin-kemarin. Pada video kali ini atau segmen kali ini saya akan merespon pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu mantra atau doa atau sebuah perawatan dari sebilah keris, pusaka atau mustika, yaitu adalah ada perawatan khusus ya guys. Jadi begini, kalau kita sudah memegang atau kita sudah punya benda pusaka di rumah, jadi kita kalau ingin tahu bagaimana sih mantranya, apa sih kuncinya dari benda ageman kita, jadi ada perawatannya khusus ya guys. Jadi begini, jika kita sudah memegangnya, kita harus mencari seorang paranormal yang kiranya itu dia bisalah untuk mengambil khodam atau yoni atau energi dari sebilah pusaka kita atau mustika untuk dijadikan, untuk dikatakanlah ditarik dari benda intinya khodam di dalamnya itu ditarik di media orang atau teman kita gitu. Jadi lewat bantuan paranormal. Jadi yang benar-benar yang bisa menarik khodam ya. Tujuannya apa sih untuk menarik khodam dari benda tersebut? Jadi ada wawancaranya. Kalau kita tidak tahu kuncinya, itu saya rasa kita seperti punya motor atau beli motor itu nggak ada kunci motornya. Nah, jadi begini ya. Kalau kita sudah datang ke seorang paranormal dan minta bantuan untuk menarik khodam, dan
khodam tersebut akan kita wawancarai. Nah, ya wawancara itu kan nggak harus di dunia perkantoran atau kita masuk lingkup apa itu eh, saat di interview pekerjaan. Jadi enggak. Jadi dari sesi wawancara dari khodam pusaka kita itu adalah sarana kita tahu kuncinya, yaitu gini, kita suruh paranormal tersebut untuk mewawancarai khodam di dalamnya itu. Pertama, namanya itu siapa, terus perawatannya itu bagaimana, ya toh, terus minyaknya itu apa. Kalian catat teman, karena itu adalah sarana kita ingin tahu khodamnya itu seperti apa namanya, terutama namanya itu loh. Terus apakah khodam tersebut itu benar-benar bisa fungsi dengan kitanya yang memiliki benda tersebut. Nah, dari situlah kita akan bisa mengantongi namanya atau kuncinya atau minyak yang dia ingini dari kita. Terlebih jangan lupa benda tersebut atau khodam tersebut itu mau apa tidak dengan kita saat kita fungsikan, saat kita gunakan, seperti itu. Nah, memang kunci dari sebuah pusaka mustika dari bilah-bilah keris itu memang sangat begitu penting ya untuk sarana kita atau untuk kemanfaatannya kita itu bagaimana, itu memang sangat penting. Eh, sangat Jadi sangat lucu ya kalau kita itu mengambil benda pusaka dari seorang paranormal yang harganya sekian sekian, tapi kita tidak memegang kuncinya. Jadi kita sama halnya itu menaiki motor atau membeli sebuah sepeda motor atau mobil itu nggak ada kuncinya. Jadi barang tersebut itu ya seperti hanya barang hanya barang koleksi di rumah saja, seperti kita mengkoleksi benda-benda apa gitu, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Nah, dari situlah ada perawatannya khusus. Kalau kita sudah memegang sebilah pusaka, keris atau semacamnya, kalau kita tidak mengetahui kuncinya, alangkah baiknya kita itu mencari seorang paranormal yang bisa menarik khodam di dalam bilah pusaka atau mustika yang sudah kita miliki untuk kita wawancarai benda atau khodam yang sudah ditempelkan kepada orang lain. Perlu teman-teman garis bawahi ya. Jadi nggak sembarangan seorang paranormal itu bisalah untuk menguasai atau mengerti soal keris dan isinya. Jadi teman-teman itu harus jeli ya untuk memilih seorang paranormal yang bisa 100% mengangkat khodam yang ada di dalamnya, di dipindah ke teman kita atau orang lah intinya yang nantinya kita mediumisasi lah atau untuk kita wawancarai seperti apa sih kuncinya dari benda tersebut. Jadi teman-teman itu harus tahu betul ya kualitas potensi dari paranormal yang akan kita mintai tolong untuk menarik sebuah khodam dari benda loh ya. Jangan asal-asalan, nanti teman-teman itu akan bisa eh, di dikecewakan. Dalam arti dikecewakan gini, Anda mendatangi paranormal yang kalian kenal, tapi dia tidak bisalah untuk mengangkat atau memindahkan khodam itu kepada teman kita untuk kita wawancarai, tapi sudah di setting dari paranormal tersebut adalah temannya paranormal tersebut. Jadi nanti kalau paranormal itu mewawancarai temannya dengan dalih sudah mengangkat khodam di dalam pusaka itu kepada temannya, lantas ditanya-tanya seperti ini.
jangan langsung percaya. Kalau untuk memindahkan khodam itu, alangkah baiknya teman-teman itu membawa teman Anda sendiri. Kalau kita sudah membawa teman kita sendiri, jadi kan kita kalau sudah pulang dan sudah mewawancarai khodam tersebut, teman kita ya kita tanya sendiri langsung, apakah benar, bro, tadi kamu merasa sudah tertempel khodam yang ditarik oleh paranormal yang kita datangi tadi. Nah, seperti itu. Lantas, jangan jangan langsung percaya dari paranormal tersebut. Jadi eh, fungsinya itu ya Anda praktekkan sendiri juga di rumah. Kiranya gini, Anda punya keris untuk sarana mindah beras atau nambah beras, yaitu yang jenis omyang kayak gitu. Lantas sudah melewati sesi wawancara dari khodam tersebut. Kuncinya seperti ini, seperti ini. Lantas kalau sudah di rumah, Anda praktekkan apa yang sudah sampai wawancarai dengan paranormal, dengan khodam yang sudah tertempel dari teman Anda tadi. Jadi Anda praktekkan apa itu benda pusaka Anda yang tadinya sudah melewati proses mediumisasi seperti tadi. Jika itu sudah terbukti, ya kemungkinan besar paranormal yang sudah Anda datangi itu sudah memang benar-benar memiliki kemampuan yang tidak bisa kita pungkiri kayak gitu. Nah, seperti itulah cara kita ingin tahu bagaimana sih khodamnya, bagaimana sih perawatannya, apa sih minyaknya, kayak gitu. Bagi teman-teman yang kiranya mau mengangkat benda-benda pusaka untuk sebagai ageman diri kita masing-masing, saya sarankan itu mencari paranormal yang kiranya itu benar-benar yang potensial ya. Kita di kita apa itu diberi pusaka, sudah korban materi ini itu, tapi kita tidak tahu kuncinya. Jadi begini maksudnya, jika Anda atau teman-teman yang ingin mengangkat benda pusaka itu, tolong untuk mengenal paranormal tersebut sedetail mungkin. Apakah saat sudah terangkat itu sudah melewati apa itu biasanya itu benda pusaka yang akan terangkat, dan itu akan bisa berfungsi kepada sang pemilik. Biasanya itu akan meminta hal-hal yang aneh ya guys, sebelum itu manunggal kepada kita, seperti itu. Biasanya ada 3 yang aneh biasanya permintaannya. Terus eh, benda tersebut pasti akan berfungsi dengan kita, asalkan ya itu tadi, teman-teman itu harus bisa mengenali paranormal yang kiranya itu akan mengangkat benda kita itu benar-benar bisa nggak memberikan kuncinya atau perawatannya khusus atau minyaknya khusus dari benda tersebut. Fungsinya apa sih? Ya, nanti kan kita akan menggunakan secara kemauan kita kan. Kalau benda-benda apa itu sejenis kayak apa seperti ini adalah rantai babi, yang itu adalah fungsinya untuk kekebalan kayak gitu. Jadi kita nggak lagi bertanya lagi kepada paranormal bagaimana kuncinya. Jadi sebelum kita ingin benda tersebut, alangkah baiknya Anda itu bertanya dulu, apakah Bapak bisa menarik benda itu sekaligus kuncinya. Lalu sampai praktekkan kalau sudah itu terangkat kayak gitu. Jadi biar kita nanti bisa langsung apa itu? Bisa langsung eh, tahu fungsinya sedetail mungkin, sehebat mungkin fungsi dari benda yang sudah kita angkat dari lewat paranormal yang kita datangi kayak gitu. Baik teman-teman, mungkin segmen kali ini akan saya akhiri
kalau teman-teman belum juga paham apa yang sudah saya deskripsikan di konten kali ini, mohon tinggalkan pertanyaan di bawah kolom biar nanti kita balas satu persatu mengenai benda pusaka tersebut. Jadi ingat, kalau kita memang ingin tahu apa itu mantra kunci dari pusaka itu, ada perawatannya khusus, yaitu satu adalah paranormal yang benar-benar menguasai benda pusaka tersebut, dan dengan mediumisasi itulah kita akan tahu kuncinya, namanya, perawatannya, dan fungsinya. Dari situlah kita akan tahu betul ageman kita itu akan seperti apa dan fungsinya seperti apa. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang begitu teoritis ya untuk teman-teman kaji, karena saya ya manusia biasa, saya juga masih belajar mengenai benda pusaka, juga ingin tahulah gaib itu seperti apa. Jadi dari teman-teman lah saya juga akan belajar sejauh apa gaib itu dan fungsinya apa, kayak gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.